Di istana Baghdad yang megah, Raja Harun al-Rashid duduk di singgasananya. Permadani Persia terbentang. Tiang-tiang emas berkilauan diterpa cahaya pelita. Para menteri dan wazir berbaris rapi, menunduk dengan wajah tegang. Raja, yang terkenal gemar menguji kecerdikan bawahannya, menatap seisi ruangan. "Wahai para menteriku," titah beliau dengan suara berat. "Aku mendengar seorang pedagang dari negeri jauh berkata, di negeri Baghdad, nilai manusia tidaklah ditimbang dengan emas, melainkan dengan bayangannya." Ruangan hening. Wazir Al-Qasim menelan ludah, lalu menjawab gugup. "Paduka Raja, hamba tak pernah mendengar timbangan semacam itu. Bayangan hanyalah cahaya hitam yang mengikuti langkah kita. Bagaimana mungkin ditimbang?" Raja tersenyum sinis. "Itulah sebabnya aku hendak mengujimu. Siapa yang dapat menimbang bayangan, dialah yang kuanggap paling bijak. Kalau gagal, tentu saja kalian tahu akibatnya." Seisi ruangan gemetar. Beberapa menteri saling pandang, berharap ada yang berani menjawab. Tiba-tiba, dari balik rumunan, muncul sosok berjubah sederhana dengan sorban agak miring. Ia adalah Abu Nawas, si penyair cerdik nan jenaka, yang lebih sering membuat orang tertawa ketimbang tunduk serius. Dengan wajah polos, ia maju dan bersujud. "Hamba mendengar titah paduka," kata Abu Nawas dengan suara lantang. "Dan hamba yakin, jika ada timbangan untuk bayangan, tentu bukan dari besi atau kayu, melainkan dari akal dan kelicikan." Raja Harun al-Rashid menaikkan alis. "Beranikah engkau, Abu Nawas, menerima tantangan ini?" Abu Nawas menunduk sambil tersenyum nakal. "Hamba berani, tuanku. Hamba hanya mohon waktu 3 hari. Dalam 3 hari itu, bayangan akan hamba timbang hingga jelas siapa yang paling berat." Para menteri saling berbisik. Ada yang berkata, "Gila dia." Ada pula yang menyindir, 3 hari lagi, Abu Nawas pasti dihukum gantung." Namun Raja justru tertawa terbahak. "Baiklah, Abu Nawas, 3 hari. Jika berhasil, engkau akan kuhadiahi tanah di pinggir kota. Jika gagal, kepalamu akan jadi mainan algojo." Abu Nawas pura-pura ketakutan. Namun di balik sorbannya ia tersenyum geli. "Hamba terima, paduka. Namun, bila kelak hamba berhasil, mohon jangan marah bila bayangan yang hamba timbang ternyata milik seseorang yang tak paduka sangka." Raja semakin penasaran. "Pergilah. Aku ingin melihat siasatmu yang gila itu." Abu Nawas menunduk hormat, lalu berjalan keluar istana. Begitu keluar dari gerbang, ia terkekeh kecil sambil bergumam. "Menimbang bayangan? Bayangan memang tak berbobot. Tapi bukankah manusia selalu percaya pada hal-hal yang tampak, bukan pada yang tersembunyi? Baiklah, aku akan buat seluruh Baghdad terpingkal-pingkal." Hari pertama setelah mendapat titah raja, Abu Nawas tidak segera ke pasar untuk membeli timbangan. Tidak pula ia mencari tukang besi. Justru ia berjalan santai ke arah pasar Baghdad, sambil bersenandung lagu yang entah dari mana asalnya. Di pasar yang ramai, para pedagang berteriak menawarkan dagangannya. Kurma manis, kurma segar, kain sutra, halus bagaikan awan, rempah-rempah, harum dari negeri jauh. Di antara keramaian itu, ada seorang pedagang kaya raya bernama Harun si Saudagar, yang terkenal gemar pamer kebaikan. Ia suka bersedekah, tapi selalu dengan suara lantang, seolah dunia harus tahu kebaikannya. "Lihatlah semua," teriaknya. "Hari ini aku menyedekahkan 10 keping emas untuk fakir miskin. Aku ini dermawan. Aku ini." Orang-orang bertepuk tangan, tetapi sebagian melirik dengan jengkel. Abu Nawas mendekat, berpura-pura kebingungan sambil membawa timbangan kecil dari kayu. "Wahai saudagar Harun, hamba mendapat titah raja untuk menimbang bayangan manusia. Bolehkah hamba mulai dengan bayanganmu?" Orang-orang terkejut. Harun terbelalak. "Menimbang bayangan? Hahaha, Abu Nawas, engkau benar-benar gila. Tapi baiklah, timbanglah bayangan hamba."
Pasti bayangan hamba lebih berat daripada bayangan siapapun di sini. Abu Nawas tersenyum licik. Ia mengeluarkan beberapa kurma dari sakunya. Caranya begini. Setiap kali Tuan Harun menyebut kebaikan yang telah Tuan lakukan, aku akan letakkan satu buah kurma di timbangan. Mari kita lihat seberapa berat bayanganmu. Orang-orang tertawa, merasa akan ada tontonan seru. Harun pun bangga. Ia mulai menyebutkan kebaikannya. Aku pernah menyumbang 100 dirham untuk masjid. Sret. Abu Nawas menaruh sebutir kurma di timbangan. Aku membelikan pakaian untuk 20 anak yatim. Sret. Abu Nawas menaruh lagi sebutir kurma. Aku menolong tetangga yang sakit dengan membayarkan tabib. Sret. Kurma berikutnya ditaruh lagi. Orang-orang bertepuk tangan. Timbangan mulai berat. Harun makin semangat. Makin keras ia pamer. Namun tiba-tiba, Abu Nawas berhenti menaruh kurma. Cukup, katanya. Timbangan ini sudah berat sekali. Bayangan Tuan Harun memang besar. Tapi bukan karena kebaikan sejati, melainkan karena terlalu banyak suara dan pamer. Orang-orang mendelik lalu tertawa terbahak-bahak. Harun merah padam seperti udang direbus. Abu Nawas menutup dagunya sambil pura-pura bijak. Bayanganmu memang berat, wahai Harun, tetapi sayang, yang berat itu bukan amalnya, melainkan ceritanya. Seluruh pasar meledak tertawa. Ada yang sampai jatuh duduk. Bahkan seorang nenek berkata sambil terbahak. Betul, betul. Kalau kebaikan harus diteriakkan, bayangannya hanya jadi beban, bukan cahaya. Harun hanya bisa mengangkat jubahnya dan pergi dengan muka masam. Di kejauhan, Abu Nawas bergumam sambil menatap langit. Baiklah, satu bayangan sudah kutimbang. Masih ada 2 hari lagi, dan masih banyak bayangan yang perlu diuji. Hari kedua, kabar tentang timbangan bayangan sudah menyebar ke seluruh Baghdad. Dari pasar sampai lorong kecil, semua orang membicarakannya. Aku dengar Abu Nawas bisa menimbang bayangan. Halah, itu hanya akal-akalan. Kalau bukan akal-akalan, sudah pasti kelicikan. Kabar ini akhirnya sampai juga ke telinga Wazir Al-Qasim, pejabat tinggi istana yang terkenal licik dan iri hati. Ia mendidih mendengar rakyat memuji kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas hanya seorang penyair gila. Tidak pantas rakyat mengangkat-angkat namanya. Aku harus mempermalukannya di hadapan raja. Maka, keesokan paginya, wazir menghadap raja. Paduka, katanya dengan suara manis penuh racun. Jika Abu Nawas benar-benar bisa menimbang bayangan, jangan hanya menimbang pedagang pasar. Suruhlah ia menimbang bayangan para pejabat istana, agar kita tahu siapa di antara kami yang paling berguna bagi kerajaan. Raja Harun al-Rashid tersenyum lebar. Ia memang suka menonton perseteruan. Baik, aku suka gagasan itu. Panggil Abu Nawas segera. Tak lama kemudian, Abu Nawas datang, dengan sorban miringnya yang setia. Wahai Paduka, hamba datang. Apakah bayangan baru yang harus hamba timbang hari ini? Raja menjawab sambil menahan tawa. Kali ini, timbanglah bayangan para pejabatku. Aku ingin tahu siapa yang paling berat di antara mereka. Para pejabat berdebar-debar. Wazir Al-Qasim tersenyum licik. Yakin Abu Nawas akan terjebak. Abu Nawas berpura-pura bingung, lalu menepuk tangannya. Baiklah, tetapi timbangan yang hamba bawa kali ini sedikit berbeda. Ia mengeluarkan 2 wadah kayu. Satu bertuliskan kata-kata, satu lagi bertuliskan diam. Caranya begini, jelas Abu Nawas. Setiap pejabat yang berbicara tentang jasa-jasa dan kebaikan yang pernah ia lakukan, akan hamba isi wadah kata-kata. Lalu, setiap kali ia diam padahal seharusnya bisa membanggakan diri, hamba isi wadah diam dengan batu kecil. Mari kita lihat mana yang lebih berat, banyak bicara atau banyak diam. Maka dimulailah pertunjukan aneh itu. Pejabat pertama maju. Aku pernah memimpin pasukan melawan perompak sungai. Pluk! Abu Nawas masukkan 1 kerikil ke wadah kata-kata. Aku mengatur pajak agar rakyat tidak terbebani. Pluk! Kerikil lagi ke wadah kata-kata.
Pejabat itu terus bicara sampai wajahnya merah. Wadah kata-kata penuh. Tapi wadah diam kosong melompong. Orang-orang tertawa terbahak. Lalu giliran pejabat kedua. Ia hanya menunduk. Diam. Tidak mau bicara. Wahai pejabat, kata Abu Nawas. Engkau tidak ingin menyebutkan jasamu. Ia menjawab lirih. Hamba merasa jasaku tidak banyak, tuanku. Biarlah rakyat dan raja sendiri yang menilainya. Pluk! Abu Nawas masukkan batu ke wadah diam. Semua orang terdiam sejenak, lalu bertepuk tangan. Kini giliran Wazir Al-Qasim. Dengan dada membusung, ia berkata, "Aku yang paling banyak berjasa. Akulah yang mengurus perbendaharaan. Akulah yang menyusun undang-undang. Akulah yang menjaga nama baik kerajaan." Abu Nawas dengan santai memasukkan segenggam batu ke wadah kata-kata, sampai hampir tumpah. Orang-orang terbahak. Ada yang berbisik, wazir memang tukang bicara, tak pernah ada diamnya. Akhirnya, Abu Nawas menutup timbangannya. Ia menghadap raja dan berkata, "Wahai Paduka, lihatlah hasilnya. Bayangan yang paling berat bukanlah mereka yang pandai berteriak tentang jasanya, melainkan yang tahu kapan harus diam. Karena diam orang jujur lebih berbobot daripada 1000 kata orang sombong." Raja tertawa terbahak-bahak, lalu menoleh ke wazir. "Al-Qasim, kau tampaknya punya bayangan sebesar pasar Baghdad, tapi isinya cuma kata-kata kosong." Semua orang di istana tertawa geli. Wazir menunduk dengan muka merah padam seperti kepiting rebus. Abu Nawas keluar dari istana dengan wajah tenang. Bergumam, 2 hari sudah. Masih tersisa 1 hari untuk menimbang bayangan terakhir. Dan itulah yang paling menarik." Hari ketiga, pagi buta, Abu Nawas berjalan ke pasar Baghdad. Udara masih sejuk, embun menempel di atap warung, dan aroma roti panggang menyeruak ke segala arah. Di sudut pasar, duduklah seorang gadis muda bernama Fatimah, penjual roti kecil. Bajunya sederhana, namun wajahnya selalu ceria. Setiap pembeli disambut dengan senyum lebar dan tawa ringan yang menular. "Selamat pagi, wahai pembeli. Roti panas, murah, dan bisa membuat perut bahagia," serunya. Orang-orang yang tadinya muram seketika tertawa, lalu membeli rotinya. Abu Nawas berhenti sejenak, mengamati. Ia bergumam, bayangannya tidak besar, tidak pula panjang. Tapi mengapa orang yang dekat dengannya merasa ringan beban hidupnya? Ia mendekat sambil berlagak serius. "Wahai gadis penjual roti, maukah kau kubawa ke istana?" Fatimah terbelalak. Ke istana? Untuk apa? Hamba ini hanya tukang jual roti." Abu Nawas tersenyum. "Justru itu. Bayanganmu yang hendak kutimbang." Di istana, Raja Harun al-Rashid duduk di singgasana, ditemani wazir dan para menteri. Mereka menunggu Abu Nawas menepati janji hari terakhirnya. "Abu Nawas," ujar raja dengan nada menggoda, "hari ini adalah hari penentuan. Tunjukkan padaku bayangan paling berat di Baghdad." Abu Nawas maju membawa Fatimah. Semua pejabat heran. "Seorang penjual roti? Hahaha. Apa istimewanya?" sindir Wazir Al-Qasim. Abu Nawas mengangkat tangan. "Paduka Raja, biarkan hamba melakukan percobaan. Wahai Fatimah, tolong bagikan roti panasmu kepada para pejabat ini." Fatimah, meski gugup, menuruti. Ia menawarkan roti sambil tertawa ringan. "Silakan, tuan-tuan yang terhormat. Roti ini murah, tapi senyumnya gratis." Semua orang yang menerima roti terpaksa tersenyum. Bahkan ada yang tertawa terbahak karena caranya begitu tulus. Seisi ruangan yang tadinya kaku berubah riuh dengan tawa. Raja sendiri ikut tergelak, sampai janggutnya berguncang. "Ya Allah, baru kali ini aku tertawa lepas di ruang sidang." "Abu Nawas, apa artinya semua ini?" Abu Nawas menjawab dengan wajah bijak namun penuh jenaka. "Paduka, bayangan gadis ini bukanlah dari tubuhnya, melainkan dari tawanya. Bayangan yang sejati adalah apa yang ia tinggalkan di hati orang lain. Tawa membuat hidup jadi ringan,
Dan itulah yang membuat bayangannya jauh lebih berat daripada pejabat manapun di istana ini. Ruang istana hening sejenak, lalu pecah dengan tepuk tangan dan sorak-sorai. Raja mengangguk puas. Benar, Abu Nawas. Bayangan yang membawa kegembiraan pada banyak orang memang lebih berharga daripada 1000 perintah pejabat. Wazir Al-Qasim mendengus iri, sementara Fatimah tersipu malu. Abu Nawas pun menunduk hormat sambil berkata dalam hati, 3 hari sudah, dan kini saatnya memberi pelajaran terakhir. Masih ada satu ujian yang menanti. Malam itu, istana Baghdad gempar. Putri Raja berteriak histeris karena sebuah kalung permata miliknya hilang dari kamar. Para penjaga kalang kabut mencari, tetapi hasilnya nihil. Raja Harun al-Rashid murka. Celaka! Siapa berani mencuri di dalam istanaku? Jika ketahuan, lehernya akan kupenggal. Para menteri dan wazir segera mencari kambing hitam. Wazir Al-Qasim, yang sejak lama iri pada Abu Nawas, berbisik licik. Paduka, hamba curiga ini ulah para pengemis yang sering masuk halaman istana. Bayangan mereka memang ringan, penuh tipu daya. Biarlah Abu Nawas menimbang bayangan mereka, agar segera ketahuan pencurinya. Raja mengangguk. Baik, panggil Abu Nawas. Ketika tiba, Abu Nawas melihat wajah raja yang murka. Wahai Abu Nawas, titah raja, kalung putriku hilang. Aku ingin engkau menimbang bayangan para tersangka untuk menemukan pencurinya. Abu Nawas pura-pura kaget. Menimbang bayangan pencuri? Ampun, Paduka. Kalau pencuri itu memang pintar, tentu ia sudah tahu caranya menyembunyikan bayangannya juga. Raja mengetuk singgasananya. Cukup bergurau. Temukan pencuri itu, atau kepalamu yang jadi gantinya. Abu Nawas pun membungkuk. Baik, Paduka. Berikan hamba waktu 1 malam. Besok pagi, bayangan si pencuri akan tampak dengan jelas. Malam itu, Abu Nawas mengumpulkan semua orang yang dicurigai. Pengemis, pelayan, bahkan beberapa penjaga. Ia memberi masing-masing sebuah tongkat bambu. Dengarkan baik-baik, seru Abu Nawas. Siapapun yang mencuri, bayangannya pasti lebih panjang daripada yang lain saat fajar nanti. Maka kalian harus menancapkan tongkat ini di tanah dan berdiri di sampingnya. Esok pagi, kita lihat bayangan siapa yang paling panjang. Semua orang menurut. Namun Abu Nawas tahu, bayangan manusia tak bisa dibedakan begitu saja. Ia punya siasat lain. Sebelum tidur, ia diam-diam mengintip dari kejauhan. Ternyata benar. Salah seorang bangsawan gelisah, mondar-mandir, bahkan beberapa kali menghampiri tongkatnya, lalu menekannya ke tanah agar tampak lebih pendek. Abu Nawas tersenyum geli. Ha! Bayangan memang bisa menipu. Tapi rasa bersalah lebih berat daripada bayangan itu sendiri. Esoknya, semua orang berdiri di samping tongkat masing-masing. Bayangan memanjang seiring terbitnya matahari. Raja, wazir, dan para menteri menyaksikan dengan tegang. Abu Nawas berkeliling, lalu berhenti di depan bangsawan yang semalam gelisah. Tongkatnya tampak menancap lebih dalam dari yang lain. Paduka Raja, kata Abu Nawas sambil menunjuk. Inilah orangnya. Bayangannya tampak paling pendek, karena ia berusaha menyembunyikannya. Bangsawan itu pucat, lalu tersungkur sambil menangis. Ampun, Paduka, benar, hamba yang mengambil kalung itu. Bukan untuk hamba pakai, melainkan untuk hadiah kepada anak yatim piatu yang hamba rawat diam-diam. Hamba takut jika diketahui, amal hamba akan sia-sia. Raja terdiam, bingung antara marah dan terharu. Wazir Al-Qasim tersenyum licik, berharap raja murka. Namun Abu Nawas maju dan berkata, Paduka, kadang bayangan seseorang tampak gelap bukan karena ia jahat, melainkan karena ia berusaha menyembunyikan cahaya kebaikan. Tapi cara mencuri tetaplah salah. Biarlah Paduka memberi hukuman yang mendidik, bukan sekadar membinasakan. Raja menarik napas panjang, lalu mengangguk. Baiklah, kau tidak kupenggal, tapi harus mengembalikan kalung itu, dan mulai hari ini, kau wajib mengasuh anak-anak yatim itu dengan izin kerajaan.
Bangsawan itu menangis lega. Rakyat yang mendengar keputusan ini berbisik kagum pada Abu Nawas. Abu Nawas pun tersenyum miring sambil bergumam dalam hati. Bayangan bisa disembunyikan, tapi rasa bersalah selalu lebih panjang dari tubuh manusia. Dan demikianlah, bayangan yang hilang telah ditemukan kembali. Hari-hari Baghdad kembali tenang. Namun Raja Harun al-Rashid masih kepikiran soal bayangan yang kerap dipakai Abu Nawas untuk menguji orang. Abu Nawas, titah Raja suatu pagi, kau pandai sekali bermain dengan bayangan. Aku ingin kau mengadakan pertunjukan besar di alun-alun Baghdad. Tunjukkan pada rakyatku bahwa bayangan bisa jadi guru yang bijak. Abu Nawas tersenyum nakal. Baik, Paduka. Tapi izinkan hamba memakai bayangan itu untuk mengajari, bukan sekadar menghibur. Raja mengangguk penuh penasaran. Maka dibuatlah sebuah panggung raksasa di alun-alun kota. Rakyat dari segala penjuru berdatangan, pedagang, pengemis, anak-anak, hingga bangsawan. Lampu minyak dipasang, layar putih besar ditegakkan. Abu Nawas muncul dengan pakaian sederhana, membawa beberapa lilin, tongkat, dan kertas tipis. Wahai rakyat Baghdad, serunya. Malam ini kita akan melihat kebenaran yang tak pernah bohong, bayangan. Ia mulai memainkan wayang bayangan dengan tangan dan kertas. Terlihat sosok Raja Rakus yang selalu makan tanpa henti, dan di sampingnya seorang menteri licik yang terus berbisik menjerumuskan. Rakyat bersorak-sorai. Jelas sekali siapa yang disindir. Para pejabat istana. Tak lama, muncul bayangan seorang pengemis kecil yang mencoba meminta makanan. Namun si Raja Rakus menendangnya. Lalu muncullah bayangan seorang bijak yang menasihati. Bayanganmu akan terus mengikuti hingga ke liang lahat. Maka siapa yang tamak, bayangannya kelak akan menjerat dirinya sendiri. Rakyat terdiam, lalu bertepuk tangan keras. Mereka tahu sindiran itu dalam, tapi jenaka. Raja yang menonton dari singgasana sementara terbelalak, antara tersinggung dan terpesona. Wazir Al-Qasim tentu saja merah padam, merasa dirinya disindir habis-habisan. Di akhir pertunjukan, Abu Nawas menyalakan lilin terakhir, memperlihatkan bayangan sosok manusia sederhana yang duduk bersila. Bayangan itu sama dengan bayangan Abu Nawas sendiri. Lihatlah, ucap Abu Nawas. Pada akhirnya, semua bayangan itu hanyalah satu, diri kita sendiri. Maka jangan takut pada bayangan orang lain. Takutlah pada bayangan dosa kita sendiri. Rakyat berteriak takbir dan bertepuk tangan meriah. Pertunjukan bayangan itu menjadi buah bibir di seluruh Baghdad. Raja Harun al-Rashid akhirnya tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau ini sungguh nakal, tapi bijak. Rakyat terhibur, pejabat tersindir, dan aku pun belajar. Baiklah, mulai hari ini, kau adalah tuan bayangan Baghdad. Abu Nawas membungkuk. Terima kasih, Paduka. Semoga bayangan hamba tak pernah menutupi cahaya kebenaran. Dan malam itu, bintang-bintang di atas Baghdad seakan ikut menyaksikan bagaimana bayangan bisa lebih terang daripada cahaya itu sendiri. Beberapa hari setelah pertunjukan besar di Baghdad, Raja Harun al-Rashid kembali memanggil Abu Nawas. Kali ini wajah sang raja tampak lebih serius. Abu Nawas, ujar raja. Kau telah membuat rakyatku terhibur, para pejabat tersindir, bahkan aku sendiri belajar dari bayanganmu. Namun masih ada satu hal yang mengganjal. Bayangan orang lain bisa kau jadikan cermin, tapi bagaimana bila kau berhadapan dengan bayanganmu sendiri? Abu Nawas terdiam. Ia pulang dengan hati yang resah, lalu duduk di tepi sungai Tigris pada malam hari. Bulan purnama membuat bayangannya tampak jelas di permukaan air. Ia menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Wahai bayanganku, selama ini aku menertawakan kebodohan orang lain, menyindir keserakahan pejabat, bahkan menggoda rajaku. Tapi apakah aku sendiri sudah benar?" Bayangan di air seolah menjawab, "Kau pun punya salah, Abu Nawas. Kau cerdik, tapi kadang sombong. Kau pintar, tapi sering mempermainkan orang." Dada Abu Nawas terasa sesak. Untuk pertama kalinya, ia tidak bisa menipu, tidak bisa berkelit. Karena bayangan itu adalah dirinya sendiri.
Ia berdiri dan berseru, "Kalau begitu, bagaimana aku bisa bebas darimu?" Bayangan itu bergoyang mengikuti riak air, lalu seakan menjawab, "Engkau takkan pernah lepas dariku. Aku akan selalu mengikuti. Tapi aku bisa jadi sahabatmu, bila engkau jujur dan rendah hati." Keesokan harinya, Abu Nawas kembali menghadap raja. "Paduka," katanya dengan hikmat, "bayangan terakhir yang harus ditundukkan adalah bayangan diri sendiri. Tiada guna menertawakan kebodohan orang lain bila aku sendiri masih diperbudak kesombongan. Maka hamba akan belajar rendah hati, agar bayangan hamba bukan lagi musuh, melainkan sahabat." Raja Harun tersenyum bijak. "Engkau benar, Abu Nawas. Orang yang bisa menaklukkan dirinya sendiri, dialah pemenang sejati." Seisi istana terdiam, lalu mengangguk setuju. Dan sejak hari itu, Abu Nawas tidak hanya dikenal sebagai si cerdik nan jenaka, tetapi juga sebagai orang bijak yang bersahabat dengan bayangannya sendiri.